Untuk video bagian yang kedua, saya akan coba memberikan tutorial tentang mengedit bagian slider. Ini lokasinya ada di bawah header ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada background gambar orang, kemudian ada tag kecil, ada tag besar. Kita di sini juga ada dua buah tombol ya. Nah, ini ada di satu elemen, jadi nanti mengeditnya ada di satu lokasi. Oke, saya akan coba refresh ya. Oke, ini ada efeknya juga, nanti akan saya jelaskan tentang efeknya. Oke, silahkan masuk ke editornya ya. Ini sudah saya bukakan seperti ini. Nah, ini kalau saya klik di sini maka akan munculnya di samping kirinya ini sunting CP Big Slider. Jadi nama elemennya ini Big Slider. Ini gambar, tag atas, tag tengah, kemudian tombol kanan dan kiri ini ada dalam satu pengaturan. Jadi tidak terpisah. Jadi ini sudah satu paket. Nah, di sini masuk ke bagian konten ya. Konten di sini saya jelaskan ada 5 buah tab. Konten slider bagian atas ini untuk karena ini kan berulang ya, slide ini kita bisa bikin 1 atau 2, nanti akan bergerak. Nah, ini namanya repeater atau berulang. Nanti kontennya akan diatur di sini. Jadi ini ada 1, bisa diklik ya. Jadi di sini ada heading yang atasnya ini, kemudian di bawah ada subheading. Nah, ini kenapa ada atasnya headingnya kecil, subheadingnya besar. Nah, ini ukurannya bisa kita sesuaikan sebenarnya. Mau heading yang besar atau subheading yang kecil nanti bisa diatur semuanya. Lalu ada gambar, ini gambar backgroundnya di belakang ini. Lalu di sini ada tombol kanan dan kiri ya. Ada tombol pertama, kemudian tombol kedua seperti ini. Oke, akan saya jelaskan langsung di sini ya. Ini satu. Jadi yang pertama konten slider di sini tambahkan heading, ini bisa kita ganti, misalkan tumbuh pesatkan bisnis kita ganti, misalkan website choose kreatif. Oke, ini hurufnya kecil ya, kita bisa ganti di bawah. Jadi ini pengaturannya memang terpisah. Kontennya di sini tapi settingnya ada di sini. Ini ada pengaturan slider, ada pengaturan heading. Karena ini tadi heading, mengaturnya di pengaturan heading. Karena ini slide-nya repeater, jadi terpaksa settingnya harus dipisahkan. Ini ada pengaturan heading. Tagnya kita bisa misal mau pilih, misal pakai H2. Lalu ukurannya misal kita penulisan ya, misal nama fontnya kita ganti Roboto ya, misal seperti ini. Oke, saya coba Roboto Condensed aja yang bawahnya. Oke, lalu ukurannya bisa kita perbesar. Oke, bisa diperbesar seperti itu. Kalau misal ketebalannya jadi 800, jadi lebih tebal lagi. Nah, lalu di sini ada setting warna heading, ini putih, kita bisa ganti menjadi merah. Oke. Lalu di bawahnya ada penulisan span heading, warna span heading hijau. Kenapa di sini tidak ada hijau? Nah, saya akan kembali ke sini ya. Di bagian heading ini kita bisa tambahkan agar 2 warna. Caranya menambahkan kode seperti ini, ketik buka span seperti ini ya. Ini ada kurung buka, span, kurung tutup. Lalu di belakang tag di sini tambahkan lagi span tapi ada garis miringnya. Ini namanya tag HTML. Depannya span, belakangnya span. Nah, ini tulisannya hijaunya akan muncul. Jadi triknya seperti itu. Tambahkan tag span di belakang dan di depan dan di belakang dari tag yang mau dibedakan warnanya. Di sini misal warnanya tidak mau hijau, kita ganti kuning seperti ini. Nah, oke, kalau kita perbesar, ini merah kemudian ini kuning. Lalu
akan lanjut ke bawahnya heading. Ini ada subheading. Nah, ini triknya sudah saya praktekkan ya, ada span seperti ini. Jadi jadikan bisnis online ini warnanya hitam tapi spannya warnanya putih. Nah, ini subheading namanya. Kita bisa ganti tulisannya di sini. Misal menjual tema khusus, di bawahnya harap diperhatikan ya, di sini untuk penulisan span ini harus benar, tidak boleh salah. Buka kurung span tutup, kemudian ini buka kurung garis miring span tutup. Jadi ini tag ini kalau salah satu kode aja atau satu huruf aja nanti tidak akan bekerja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah saya tulis ganti ya. Lalu di sini pengaturan subheading, tadi heading yang atas, ini subheading. Kurang lebih sama. Di sini ada span tadi ya, dua warna atau pengaturan ini ukuran file tagnya kita kecilkan. Bisa seperti ini. Lalu ini ada setting-setting lain di bawah ya, bisa kita tambahkan. Nanti akan otomatis muncul di kanan ya previewnya, jadi silakan dicoba-coba. Oke, lalu ini huruf utamanya warnanya hitam, kita ganti misal menjadi hijau. Nah, ini menjadi hijau. Lalu pada spannya atau aksennya ini kita ganti menjadi hitam seperti ini, atau mungkin biru muda ya biar terang ya, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kalau misalkan bingung atau takut tidak sesuai, tadi cukup diganti pada tulisannya saja. Tulisannya diganti, pengaturannya tidak usah. Pengaturan itu tingkat lanjut ya. Silakan dicoba-coba. Kalau dari saya sebagai developernya untuk mempermudah, silakan diganti hanya tagnya saja. Misalkan tag di sini ada tag headingnya, kemudian tag subheading, lalu gambarnya bisa kita ganti juga. Di gambar diganti, silahkan diupload. Tentu karena slide ini ya ukurannya besar ya, saya sarankan sih 1400 ke atas, misal seperti ini. Nah, ini saya ganti. Nah, ini gambarnya sekarang. Lalu di sini ada tombol kanan dan kiri. Tombol kanan misalkan saya ganti lihat galeri. Lalu linknya ini mau menuju kemana, halaman mana, https misalkan complex.jus.net galeri. Nah, ini harus ada, jadi tidak bisa diketik di sini kalau halamannya tidak ada, jadi harus ada dulu baru bisa diketik di sini. Lalu misalkan cek harga, lalu linknya juga sama, dilarikan ke mana, seperti ini. Oke, nah kita close lagi. Di sini ada pengaturan tombol. Oke, pengaturan tombolnya ukurannya mau yang kecil atau yang ekstra besar, bisa dipilih ya. Lalu lengkungan, ini ada lengkungan, mau kalau 0 berarti lengkungannya kotak ya, tidak ada lengkung, atau mau bulat seperti ini, kurang bulat. Nah, lalu di sini ada penulisan jenis huruf ya, jenis huruf misal diganti menjadi Roboto, lalu ketebalannya misalkan 900. Nah, kemudian di bawah ini ada warna latar tombol 1. Tombol 1 ini warna latarnya merah, tulisannya putih, merah putih. Kalau di hover atau diarahkan hitam sama putih. Ini kalau di hover. Oke, lalu tombol 2-nya. Warna tombol 2-nya hitam, putih, kalau di hover merah sama putih. Nah, ini silakan diganti sendiri, diedit sendiri. Oke. Sudah ya, content slider, heading, subheading, pengaturan tombol. Lalu di sini ada pengaturan slider, ini globalnya. Pengaturan slider di sini ada animasi masuk dan keluar. Saya akan
berikan satu lagi ya, diduplikat aja, duplikat. Jadi di sini sekarang ada 2 slide ya, ada 2 slide. Nah, ini ada efek animasi masuk. Misal kita ganti slide in down, jadi masuknya akan lari turun. Slide in down, oke, seperti ini. Animasi keluarnya slide out down. Nah, misal kita ganti zoom in, jadi ketika dia datang dia akan seperti ini. Misal yang satu zoom out pasangannya, jadi dia akan mengikuti animasi yang di sini. Oke. Lalu kecepatan ini maksudnya ketika berganti slide ini slide cepat. Nah, kita bisa perlambat, misalkan seperti ini 2000. Nah, dia nanti efek pergantiannya itu transisinya akan lebih lambat. Lalu durasi tiap slide. Nah, ini berapa detik slide ini berganti. Di sini bisa, misal ingin cepat, saya beri 2000 ya. Ini akan cepat sekali bergantinya, slide seperti itu. Oke. Lalu di bagian ini posisi box, posisi dari tag ini ya. Posisi tag ini kan sekarang ada di kiri. Misal saya pindah ke kanan, tagnya ada di kanan, atau mau di tengah seperti ini. Oke. Lalu di sini ada posisi dari bawah. Nah, box ini posisinya dari bawah. Kalau kita pullkan di sini minimal 10 ya, dia akan hampir nempel dengan bawah. Kalau misalkan kita tidak suka ya, misal saya cek dulu demonya. Nah, ini menempel ya, mungkin terlalu menempel. Kalau tidak suka, ingin tambahkan posisi dari bawah, misal dijadikan 70. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini 70. Lalu animasi tulisan. Nah, ini tulisan ini kan efeknya turun, ada yang ke kanan, ke kiri. Ini ada beberapa gaya. Kita bisa coba gaya 1. Oke, dari kiri, dari kanan ke kiri. Lalu gaya tulisan 2. Oke, lalu satu lagi gaya tulisan 3. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada layar warna membayang. Jadi ini bisa kita beri warna yang menumpang di atasnya. Misal kita tambahkan ini warnanya merah ya, merah misal, dia jadi merah. Nah, ini ada transparansinya, ingin digelapkan. Oke, gambarnya jadi akan tertutup ya. Oke, ini opsional. Semakin full ke kanan nilainya 1, maka akan semakin pekat atau tidak transparan. Semakin ke kiri artinya semakin transparan. Oke. Lalu ini juga ada satu lagi posisi gambar di mobile ya. Kita lihat di sini. Sebentar, saya kan ganti dulu untuk lebih mempermudah ya. Saya hapus dulu gambarnya 1. Kemudian ini ganti gambar yang awal tadi, yang gambar ini. Oke. Nah, gambar ini bisa kita atur di mobile. Jadi kalau mobile kita lihat di layar mobile kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita bisa atur gambar orangnya atau gambar backgroundnya ini. Karena tadi ada di sebelah kanan, kita bisa atur di bagian pengaturan gambar mobile. Misalkan saya tambahkan seperti ini, maka nanti orangnya akan bergeser. Oke, bergeser. Nah, tentu kita akan mengira-ngira seperti ini. Kalau full ke kanan berarti nanti yang muncul bagian ini, gambar orangnya tidak. Kalau kita tambah begini, maka backgroundnya akan bergeser ke kiri. Oke. Misal saya klik, oke, orangnya seperti ini. Misal saya tambah lagi sedikit, jadi 175. Nah, nanti gambar orang ini akan semakin ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tampilan mobile ya. Tampilan mobile. Nah, saya menyarankan untuk mengganti tagnya saja seperti tadi. Kalau sampai ke pengaturan di sini ada pengaturan ukuran ya. Misalkan heading ukurannya berapa, ini kan harus dicek di mobilenya. Nah, kalau yang bawaan demo itu kita cukup mengganti tagnya, nanti di mobile dan
eh, tablet itu ukuran tagnya sudah disesuaikan. Nah, kalau mengatur sendiri maka harus mengatur, misal di sini tampilan tag di ukuran tablet berapa, ukuran mobile juga harus diatur sendiri. Ini kan besar jelek, jadi harus kita sesuaikan sendiri. Nah, saran saya ikuti saja yang sudah disediakan tema karena itu sudah diatur. Nah, kalau ingin coba-coba silakan dipelajari sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan saya tentang cara mengelola bagian slider ya. Oke, semoga mudah dipahami dan akan lanjut ke video bagian yang ketiga, mengatur bagian servis.